Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan masuk ke materi baru, masih statistika, yaitu mengenai ukuran letak data. Jadi ukuran letak data itu sebenarnya ada 3, ada kuartil, ada desil, dan ada persentil. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai kuartil. Kuartil ini sendiri ada dibagi menjadi 3, yaitu ada kuartil bawah. Itu sebelumnya kuartil itu disimbolkan dengan Q. Jadi Q atau ibu bacanya Q ya, Q. Jadi ada kuartil bawah, ada kuartil tengah, ada kuartil atas. Nah, jadi kalau besok pertanyaan ada tentukan kuartil bawah, itu jadi maksudnya adalah Q1. Kuartil tengah itu sama dengan median atau Q2. Median itu nilai tengah ya. Kuartil atas itu, kalau atas berarti dia Q3. Jadi ada Q1, ada Q2, dan ada Q3. Oke. Kalau statistika otomatis ada data tunggal dan ada juga data kelompok. Nah, pertama kita akan pelajari untuk menentukan kuartil data tunggal. Kuartil data tunggal, langsung saja ke contoh soal. Tentukan Q1, Q2, Q3 dari data-data berikut. Ini soal nomor 1 dan ini soal nomor 2. Nah, langkah pertama kita harus mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, soal nomor 1 ini telah ibu urutkan seperti ini. Ini adalah data terkecil sampai data terbesar. Nah, ini awalnya nggak ada ya. Jadi, menentukan kuartil itu kita lihat dulu. Soal nomor 1 ini datanya genap atau ganjil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 data. Kalau 11 data berarti dia data ganjil. Kalau ganjil berarti pertama-tama kita harus menentukan titik tengahnya dulu. Di mana sih mediannya, titik tengahnya? Atau kita cari dulu Q2-nya. Kita harus menentukan Q2-nya karena ini ganjil. Berarti di tengah-tengahnya ada satu angka nanti kan, hitung aja. Kalau 11 berarti 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 berarti tengah-tengahnya yang ini nilai tengahnya atau mediannya, atau ini Q2 nya. Oke, kita cari Q2 nya dulu. Kalau udah seperti ini mudah aja, kita cari Q1 nya dulu. Nah, data yang tertinggal data ini kan, ini 40, 40, 50, 50 50 ini. Nah, ini kita hilangkan. Mencari Q1, kita tentukan lagi nilai tengah dari data yang tersisa di sebelah kiri. Berapa nilai tengahnya? Nah, yaitu 50. Mencari nilai tengah masih ingat kan? Mencari median pada data tunggal. Ini sama saja. Berarti Q1-nya 50. Nah, selanjutnya kuartil atasnya Q3-nya. Nah, data yang tersisa di sebelah kanan yang ini kan, 60, 70, 70, 80, 90. Maka nilai tengahnya yaitu, tentukan nilai tengah dari data yang tertinggal yaitu 70. Ini Q3-nya. Oke, paham? Paham. Untuk soal nomor 2, setelah kita urutkan dapatlah data seperti ini. Nah, datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ini 14 berarti genap. Kalau genap nanti ada 2 angka di tengah-tengahnya. 14 berarti di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nilai tengahnya di antara 2 ini 7, 7. Oke, kalau ada 2 angka bagaimana? Nilai tengahnya di sini kan? Di tengah ini. Berapa sih angka di sini? Berarti untuk Q2-nya 7 tambah 7 bagi 2 sama 14 bagi 2 sama dengan 7. Nah, karena Q2 itu letaknya di tengah-tengah ini, nih Ibu bataskan ini. Nah, untuk menentukan Q1 berarti kita ambil data yang semua ini. Oke, paham? Oke. Nah, carilah nilai tengah dari data yang ini. Berapa nilai tengahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti nilai tengahnya yaitu berapa nih? Tengah-tengahnya ada 4. Oke, berarti ini nggak perlu ya. Ini nggak perlu karena langsung aja. Oke, berarti Q1 kita 4. Nah,
Bagaimana yang Q3-nya? Q3-nya berarti kita ambil dari nilai tengah ke sebelah kanan. Jadi juga nggak perlu. Oke, sebelah kanan berarti nilai tengahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di tengah-tengahnya yaitu 8. Q3-nya sama dengan 8. Oke, berarti kalau untuk data yang genap, kita cuma menentukan Q2-nya dulu pakai rumus yang begini. Cari nilai angka tengahnya aja. Berarti untuk kuartil tunggal ini ingat-ingat lagi cara menentukan median pada data tunggal. Oke, semoga paham. Kita masuk tadi data tunggal, sekarang kita masuk ke data yang kelompok. Kalau untuk data kelompok, pertama kita menentukan dulu letak QI-nya. QI itu rumusnya I per 4N, dimana I itu adalah 1, 2, 3. Kita ganti aja 1, 2, 3. Kalau ditanya itu kuartil 1 atau kuartil bawah, berarti I-nya sama dengan 1. Kalau kuartil tengah atau Q2 yang ditanya, maka I-nya sama dengan 2. Kalau kuartil atas, maka I-nya sama dengan 3. N itu adalah jumlah frekuensi atau banyak data. Rumus untuk kuartil data kelompok bisa dicatat. QI sama dengan TB dikurang I per 4N dikurang FK per F dikali P, dimana TB ini adalah tepi bawah yang selalu, kalau tepi bawah itu yang selalu dikurang dengan 0,5. I per 4N ini yang letak datanya tadi. FK itu frekuensi kumulatif atau frekuensi sebelum kelas. Yang F kecil ini adalah frekuensi kelasnya, P ini panjang kelas. Oke. Nah, ini contoh soal dari yang data kelompok. Kalau data kelompok kan bentuknya seperti ini ya, ada 2 tabel biasanya, tabel distribusi frekuensinya, ada nilai dan ada juga frekuensinya. Nah, pertama-tama nilai frekuensi kita harus buatlah satu tabel lagi, yaitu untuk FK-nya. FK-nya. Bagaimana menentukan FK? Tulis dulu frekuensi yang pertamanya itu 3. Nah, selanjutnya bagaimana ngisinya? 3 tambah 5, 8. 8 tambah 10, jadi silang gini. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 10, 18. 18 tambah 11, itu 29. 29 tambah 8, 37. 37 tambah 3, 40. Oke. Nah, pertanyaan pertama, tentukan kuartil bawah. Kalau kuartil bawah berarti yang kita tentukan adalah Q1. Kalau Q1 pertama-tama kita tentukan letaknya dulu. Letak itu rumusnya apa tadi? I per 4N kan. I per 4N sama dengan I kita karena yang ditanya bawah, maka I-nya sama dengan 1. 1 per 4 dikali jumlah frekuensinya, yaitu jumlahkan dapatlah jumlahnya 40. 1/4 dari 40 itu 10. Maka kita carilah letak dari Q1 itu yang data ke 10. Data ke 10 itu kita lihat aja FK. Kita patokannya di FK aja. 3 ini belum sampai 10 kan, 8 ini juga belum sampai 10 kan. Nah, berarti data ke 10 itu di sini. Jadi di sini letak Q1. Kalau udah tahu letaknya di mana, ya udah tinggal masukkan aja ke rumusnya. Terus rumusnya yang tadi yang ditanya Q1 kan, Q1 sama dengan TB ditambah I per 4N dikurang FK per F dikali panjang. TB-nya berapa? TB-nya itu di sini bawahnya 51. Kalau TB selalu dikurang 0,5, berarti 50,5. Kemudian 50,5 ditambah yang tadi I per 4N-nya berapa tadi yang kita dapat? Ini I per 4N-nya kita dapatlah 10. Tinggal diganti dengan 10. Nah, FK sama F-nya. FK itu, nah FK-nya, kalau FK kita ambil FK yang sebelumnya, jangan diambil FK yang ini. Sebenarnya sama aja ini konsepnya dengan
menentukan rata-rata, median, dan modus ya, menentukan FK-nya. Ini kelasnya, maka FK-nya kita ambil yang sebelumnya. 8. Untuk frekuensinya, frekuensi ini yaitu 10. Panjang kelasnya hitung aja 51 sampai 60. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Itu ada 10. Oke, masukkan ke rumusnya. 10 FK-nya 8, F-nya 10, panjang kelasnya 10. 50,5 tambah 2 per 10 kali 10. Ini bisa dicoret, 50,5 tambah 2, 52,5. Oke. Untuk selanjutnya, Ibu nentuin kuartil atas. Kuartil tengahnya bisa dicari sendiri. Kuartil atas itu berarti Q3. Kalau Q3, pertama-tama kita harus tentukan letaknya dulu. Letak itu rumusnya I per 4 N sama dengan, karena Q3 berarti I-nya sama dengan 3. 3 per 4 kali N-nya berarti 40 sama dengan 40 bagi 4, 10, berarti 30. Nah, kalau Q3 langsung masukkan ke rumusnya lagi. Q3 sama dengan TB ditambah 3 per 4 N dikurang FK per F dikali panjang kelas. TB-nya Q3. Oke, letaknya dulu kita cari. Letaknya tadi kan di data ke 30. Data ke 30 itu di mana? 1829 ini. Kita patokannya di FK. 29 ini belum sampai kan 30. Nah, berarti kita ambil yang ini. Disinilah letak data yang Q3. Berapa ini ya? Berapa tepi bawahnya? 71 selalu dikurang 0,5. Berarti 70,5. Kemudian FK yang diambil adalah FK yang sebelumnya, berarti 29. Untuk yang F kecil atau frekuensinya 8. Nah, tinggal masukkan ke rumus. FK yang sebelumnya 29, frekuensinya 8 kali 10, apalah 70,5 tambah 1/8 kali 10, 70,5 tambah 1,25 sama dengan 71,75. Maka kuartil atasnya atau Q3-nya adalah 71,75. Terima kasih.